Halo semuanya, selamat datang kembali di Waktunya Bicara. Nah, di episode kali ini sedikit istimewa buat teman-teman karena belakangan isu finansial sedang hangat-hangatnya dibicarakan di publik. Nah, ternyata ada satu kejadian yang baru lewat ini kita tahu berkaitan dengan dugaan perbuatan curang yang memanfaatkan kesempatan melalui pengaruhnya yang besar di sosial media untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi edisi khusus kali ini kita bakal lebih bahas di Waktunya Bicara ini dengan seorang tamu dengan profesi sebagai educators atau pendidik kita bilang yang berkecimpung di edukasi finansial. Terutama fokusnya saat ini adalah berkaitan dengan pengetahuan finansial sejak dini. Nanti biar narasumbernya yang akan memperkenalkan lebih detail. Langsung saja kita sambut tamu kita yang paling ganteng pagi hari ini, Bapak David J. Halo semuanya. Thank you atas kesempatannya Pak Wesley. Halo para netizen, luar biasa hari ini. Luar biasa Pak David. Gimana, sehat Pak David? Sehat. Sudah berapa lama di rumah? Saya rasa setelah study from home ya, saya sudah mulai di rumah. Jadi sudah menginjak 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan ya. Yes. Oke, jadi kan ini sebenarnya kan tujuan harapan dari rekaman podcast atau siniar pada pagi hari ini itu mudah-mudahan warganet dan teman-teman lain yang mendengar bisa lebih paham, lebih jeli, lebih hati-hati jika berurusan dengan tata kelola finansial. Makanya diundanglah Bapak David. Mungkin Pak David boleh sambil kasih ini nggak, kesibukan saat ini itu seperti apa gitu. Oke, jadi harus semuanya ya para sahabat. Nah, yang saya mau jelaskan sekarang ini adalah saya ini bukan certified financial planner. Wes, tapi sedap. Oke, jadi siap. Saya sebenarnya memposisikan diri itu sama seperti teman-teman yang lagi dengar ini. Oke. Jadi kita sama-sama kalau dalam tanda kutip orang biasa, orang awam yang memang ada minatnya dalam hal keuangan. Nah, jadi mungkin Pak Wesley tahu ya sedikit cerita tentang saya, di mana dulunya itu saya adalah lulusan medical science di Australia. Jadi saya itu sebenarnya background saya itu scientist. Jadi kerja saya itu di lab cloning bakteria. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya agak nyambung di mana apa hubungannya cloning bakteria dengan finansial, betul ya? Iya, nah, iya. Oke. Jadi ketika saya di Australia selama 6 tahun ya. Oke, saya juga setelah saya tamat kuliah dan saya ada kerja di lab dan lain-lain, saya cloning bakteria. Nah, jadi karena hal pribadi, hal keluarga, saya itu harus kembali ke Indonesia. Oke. Nah, di saat itulah saya diharapkan dalam tanda kutip untuk menyambung pekerjaan atau usaha orang tua. Oh iya, klasik sekali ya. Yes, sangat klasik. Tapi yang terjadi tahu Pak Wesley adalah ketika saya menyambung itu kerjaan saya tidur melulu. Oke, kenapa? Karena saya itu tidak tahan kalau dalam hal tanda kutip itu jaga toko. Oke, Papa punya toko kacamata. Jadi saya harus mengurus karyawan dan ketika karyawan belum ngantuk, saya udah ngantuk duluan. Karena saya harus menunggu orang-orang untuk datang ke toko gitu. Iya, nah, jadi this is not what I wanted gitu loh. Nah, jadi di masa itulah di mana saya pulang dan dalam tanda kutip saya lagi mencari kembali jati diri saya. Wih, itu karena di usia berapa itu? Proses mencari itu lagi di rentang usia berapa itu? 24. Oke, 24 di mana saya itu berusaha semati-matinya. Dulunya saya biasa-biasa di high school. Akhirnya ketika di Australia itu saya akhirnya mendapat belief atau satu kepercayaan bahwa saya itu bisa. Akhirnya tamat sebagai lulusan terbaik. Nah jadi jati diri saya pada waktu itu adalah saya itu scientist yang capable gitu loh. Tapi ketika pulang ke Indonesia itu jadinya saya kehilangan lagi jati diri saya. So siapa sih saya sebenarnya gitu loh. Di usia 24 ya gitu ya. Jadi akhirnya saya itu banyak mengikuti seminar-seminar. Nah, termasuk seminar saham, juga seminar finansial lainnya. Yang dilakukan oleh Anthony Robbins dan lain-lain. Nah, itulah yang membuka wawasan, ternyata banyak sekali yang saya tidak tahu. Dan akhirnya saya menuju ke arah behavioral finance gitu loh. Ya, jadi behavioral finance itu sebenarnya membahas kenapa orang itu mengambil keputusan keuangan gitu loh. Apa sih psikologi di belakangnya gitu. Nah, itulah juga menjadi salah satu kesukaan saya, yaitu mind technology atau teknologi pikiran. Saya itu hampir
menghabiskan 300 juta. Bukan untuk main saham loh, hanya belajar. Hanya untuk belajar 300 juta. Karena saya orangnya itu, saya tidak akan berkecimpung ke sesuatu yang saya tidak ngerti gitu loh. Karena mungkin saya dulunya backgroundnya saintis. Jadi semua itu harus database dan lain-lain gitu loh. Jadi saya habisin ratusan juta hanya untuk belajar saham. Dan banyak sekali itu yang dalam tanda kutip itu instrukturnya aja belum tentu cuan gitu loh. Tapi dia mengajari kita bagaimana cara cuan. Saya belajar di Singapura, saya belajar di Australia dan juga bahkan ke US. Hanya untuk belajar saham gitu loh dan lain-lain gitu. Nah disitulah dimana interest saya, minat saya terhadap finansial itu grow gitu loh. Nah jadi itu sih sekedar. Iya, benar. Ini menarik ya, historinya ternyata si David ini kan dari seorang saintis, Yes. lulusan terbaik di Australia, lalu pulang ke Indonesia. Ya by the way itu bukan untuk bragging ya. Saya mengatakan lulusan terbaik itu karena saya ingin beritahu kepada teman-teman atau orang tua yang mungkin lagi dengar bahwa biarpun anaknya itu sekarang biasa-biasa saja, tapi ada kemungkinan loh kalau misalnya mereka menemukan mentor yang tepat dan cara belajar yang tepat, mereka juga bisa jadi lulusan terbaik. Wih, itu sih poinnya. ini gue suka banget ini. Nah ini dia nih, bicara soal mentor ini, makanya kenapa seperti kaitan topik yang di awal tadi yang disinggung tentang permasalahan financial planner yang orang itu udah terlanjur percaya gitu lah, karena kan profesionalitasnya dan segala macam. Nah mungkin dibanding kita membahas terlalu spesifik, kita sebenarnya lebih mau melihat dari kacamata yang lebih besar istilahnya, dari posisi yang lebih luas, di mana tentang pengetahuan finansial. Makanya kenapa saya tahu kan David ini kan sekarang lagi fokus banget di bidang edukasi finansial sejak dini. Kenapa bisa ke arah sana setelah menguasai ini ya, sampai habis 300 juta di pengetahuan finansial hanya untuk belajar, lalu kemudian memilih profesi yang berkaitan dengan pemahaman finansial sejak dini? Ya, salah satu alasannya itu Pak Wesley, di mana saya itu menghabiskan ratusan juta belajar mungkin hal yang 50% saja yang berguna. Oke. Jadi dalam tanda kutip karena saya tidak mengerti apakah apa yang diajarkan si guru ini atau si mentor ini benar-benar real atau daging dalam tanda kutip. Oke, Sekarang ya, netizen materinya sering daging ngomong, atau materinya enggak, daging benar-benar. atau sebenarnya dia juga gak profit di saham, tapi dia mengajari. Gitu loh. Oke. Jadi dia bukan praktisi gitu loh. Nah, itu yang saya alami beberapa kali di mana saya spend 10 juta untuk mengikuti seminarnya. Gitu loh. Dan dalam tanda kutip saya itu belajar menghabisi waktu itu semua hanya dalam technical trading ya. Jadi fundamental itu saya tidak terlalu dalami. Jadi nanti mungkin teman-teman boleh di Google itu perbedaan fundamental dengan analisis ya, kalau nggak salah istilahnya kalau di saham. Technical Yes. dan fundamental ya, benar. Jadi Ya. ada dua jenis analisis, nanti teman-teman Google sendiri. Dan ternyata si David tadi cerita belajarnya itu lebih banyak urusan teknikal. Technical ya, karena fundamental yang saya temuin itu dalam tanda kutip saya belum ketemu mentor yang tepat pada saat itu. Jadi yang saya temui itu, yang mereka ajarin itu sebenarnya semua itu bagi saya akhirnya jadi useless. Oke, jadi useless. Gitu. Terus kemudian kenapa ke pemahaman yang finansial sejak dini ini? Kan sekarang lagi ini kan sibuk di bidang yang fokus ke sana gitu. Karena ada hal tersebut, saya jadi merasa kalau misalnya saya dari dulu sudah mengerti yang namanya kecerdasan finansial, saya rasa saya akan mengambil keputusan lebih tepat dalam hal memilih mentor pertama. Yang kedua, saya rasa saya tidak akan mengulangi kesalahan yang saya kerjain ketika saya balik ke Indo. Gitu loh. Dalam hal tanda kutip memulai usaha, dalam hal kecerdasan keuangan, dan juga saya dulunya itu sama sekali tidak berani memegang yang namanya saham. Sebelum saya mendalami. Karena kenapa? Saya didoktrin oleh orang tua saya, dalam tanda kutip, mereka sangat mencintai kita pastinya. Kami dan semuanya orang tua. Tapi mereka mempunyai pandangan tersendiri bahwa saham itu berbahaya, saham itu judi. Gitu loh. Nah, jadi saya dulu ketika saya baru pulang, jangankan bilang pulang, di Australia aja saya merasa, oh saham itu kalau teman saya lagi invest, saya bilang ini judi. Jadi kalau misalnya mereka trading forex, saya merasa ini judi juga. Jadi bagi saya tidak mengerti apa yang namanya instrumen investasi. Yang saya tahu hanya satu, dikirimin uang, habisin, minta lagi. Oke. Habis itu kalau misalnya mau simpan di tabungan, kalau enggak di deposito. Deposito. Ya, sangat ini ya konservatif lah gitu kalau gitu. kita bilang. Nah,
Tapi ketika saya mulai mengikuti seminar, ternyata banyak sekali hal yang harus saya ketahui. Dan karena saya tidak mempunyai basic tersebut, saya tuh harus mengalami jatuh bangun dalam hal mungkin mengetahui apa itu investasi dan berapa yang harus saya simpan. Jadi saya dulu itu sama sekali tidak ada knowledge atau pengetahuan mengenai itu. Dan parahnya lagi, ketika jadi lifestyle yang saya punya itu begitu ya. Oke, disclaimer. Saya sangat mencintai orang tua saya, papa mama saya, dan saya sangat berterima kasih. Tapi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sekarang menurut saya kurang tepat. Pak Wesley tahu nggak apa yang dilakukan? Ketika saya di Australia, saya akan dikirimin contohnya $50.000 ya, contoh. Dia bilang ke saya, mereka panggil saya Siung. Siung, kamu habisin aja. Bukan dalam tanda kutip boros ya. Keperluan kamu apapun, mereka sayang banget sama saya. Kamu habisin, sesudah habis, Siung minta saja. Seru ya Pak ya? Waduh. Itu kayaknya kehidupan idaman ya? Kehidupan idaman. Kenapa ya? Saya tidak dilahirkan dengan marga J gitu ya. Tapi apa yang terjadi adalah begitu. Saya jadi tidak ada satu drive untuk menyimpan uang saya. Berapa saya simpan? Karena kalau saya simpan, saya seperti membohongi kan orang tua saya. Oke. Wah, oke. Betul ya? Ini cara pikir yang menarik nih. Iya kan? Iya, saya setuju. Orang tua bilang kalau sudah habis kasih tahu. Kasih tahu. Loh, ini ada simpanan buat apa? Nanti nggak habis saya minta lagi seperti jadi saya uang membohong ini gitu memang loh. tujuannya hanya untuk dihamburkan apa aja gitu. Bukan untuk hambukan, untuk keperluan saya sehari-hari. Oh, untuk keperluan sehari-hari. Yes. Oke. Tapi cara penyampaian mereka itu begitu. Oke. Nah akhirnya itu saya tidak merasa teman-teman saya kerja, saya nggak perlu kerja. Saya kerja part time hanya untuk merasakan saja gitu loh. Justru saya merasa, teman-teman itu kok seru ya kerja. Tapi saya tidak mempunyai dalam tanda kutip keharusan untuk kerja. Jadi saya juga tidak mempunyai keharusan untuk menyimpan uang. Jadi apalagi investasi, saya nggak perlu pikirkan gitu loh. Dan saya pada saat itu mempunyai satu pemahaman belief yang salah. Sepertinya uang itu gampang dalam tanda kutip, itu bagus ya, belief itu bagus. Tapi ketika saya minta pasti dapat dari orang tua gitu loh. Nah sampai ketika saya pulang, itulah dimana reality itu datang. Gitu loh. Welcome to the real world gitu loh. Okay. Selamat datang kepada dunia yang asli gitu kan. Ya, dari situ baru tahu ya. Ya, ternyata kok sekarang tersendak-sendak ya yang saya mau itu loh. Nah, itu akhirnya saya belajar. Itu susah banget loh. Kamu itu belajar ketika sudah tamat itu, ketika orang melihat Anda itu sebagai lulusan terbaik atau apa itu, kok yang begini-begini gak ngerti ya? Gitu loh. Nah, jadi dalam hal mengambil keputusan keuangan juga, harus gini atau harus gitu ya? Jadi saya benar-benar jatuh bangun, harus membangun belief system saya gitu loh. Jadi saya habisin kira-kira 3-4 tahun untuk belajar yang begitu-begitu. Dan saya rasa kalau misalnya anak-anak sudah diketahui atau diajarin yang begitu sejak yang muda, mereka mempunyai belief yang benar, itu akan sangat membantu mereka. Dan ini bukan kata saya. Saya melakukan research, Anda boleh baca literaturnya, di mana Anda Google juga bisa. Sekarang banyak sekali di luar sana Warren Buffett, CNBC dan lain-lain itu lagi mengusung yang namanya financial literacy untuk anak-anak. Karena ini ternyata bukan hal yang hanya terjadi pada saya. Ternyata di dunia itu hampir 69% orang itu penduduk dunia, termasuk Indonesia, tidak mempunyai tabungan yang cukup. Wow, ini data yang sangat menarik ya teman-teman ya. Anda boleh search ya di Google. Oke. Saya seneng nih kalau bicaranya itu berdasarkan data, jadi bukan kayak kata orang dan kata orang. Ya, saya tidak akan lakukan ini kalau misalnya di sekolah itu sudah diajarkan. Waduh. Gitu loh. Saya nggak ngomong sekolah itu tidak bagus. Sekolah itu bagus sekali. Cuman harus didampingin oleh hal-hal baru. Mungkin ada sekolah yang sudah lakukan, saya tidak tahu. Tapi sepengetahuan saya, dari SD saya sampai kuliah saya tidak pernah diajarin yang namanya personal finance. Oke, ini menarik ya. Kalau setelah saya cerna pelan-pelan juga dari pendapatnya Pak David ini, memang setuju sih. Saya nggak tahu ya kalau sekolah zaman sekarang bagaimana, tapi saya yakin mungkin di generasi saya masih sekolah, generasi Pak David sekolah, kayaknya pengetahuan soal finansial
nggak mungkin kita dapatkan sih dari Saya sekolah. tidak tahu bagaimana pengalaman Ya, Pak Wesley. paling mungkin di Apakah matematika diajarin? aja, di soal matematika ya kan. Si Tuti beli permen, nah gitu-gitu aja paling Yes, itu yes. sejauh itu gitu Yes. mungkin. Tapi padahal sebenarnya banyak hal yang sifatnya itu mungkin harus dipelajarin lebih praktikal gitu ya. Iya. Bagaimana kita deposito. membedakan kebutuhan dan kemauan. Itu saya tidak tahu dulunya. Wah benar juga ya, kebutuhan Kayaknya sama semua itu kemauan saya ya. butuh, Pak Wesley. Waduh. Oke, semua itu saya butuh, padahal sebenarnya saya mau, gitu kan? Waduh, ini permainan kata-kata yang sangat mind blowing sekali ya. Bener ya, kebutuhan dan kemauan ini berbeda ya. Waduh, iya. Tapi bener nih, kalau bicara soal finansial ini kan kalau bahasa anak mudanya suka cari cuan kita bilang, ya Yes, kan? yes. Cari cuan, tidak mau melewatkan kesempatan setiap ada peluang. Nah, sayangnya berkaitan dengan penjelasan tadi, tanpa disadari orang itu jadi susah bedain kemauan dan kebutuhan. Mereka jadi tidak memahami bagaimana tata cara kelola uang itu yang ideal seperti apa gitu. Bahkan mungkin karena faktor dari pendidikan dari sekolah tadi kita misal contohkan gitu. Menurut David sendiri, apa sih masalah-masalah orang secara umum sampai pemahaman tata kelola uang ini seperti tidak didapatkan dengan maksimum gitu? Ya, pertama seperti yang kita sudah ketahui tadi, kita tidak diajarin di sekolah. Jadi yang diajarin di sekolah itu bagaimana kita memanage uang orang lain. Mungkin kalau misalnya Anda belajar finance atau belajar bisnis, uang company gitu loh. Tapi personal finance itu agak jarang dibahas. Berapa persen uang yang harus disimpan, berapa persen harus ke dana darurat dan lain-lain. Oke, ini menarik nih. Ada dana darurat, ada tadi apa yang pertama? Yang harus di saving, Di dana saving, darurat, oke. harus di insurance. Ya. Nah, itu juga. Benar. Saya dulu itu negatif banget sama orang insurance. Kalau saya lihat orang insurance, saya pasti langsung cabut. Cabut ya. Yes. Karena hard sellingnya mungkin. Bukan. Jadi? Karena doktrin dari orang tua juga. Oke, doktrin juga. Tapi bukan karena orang tua saya mengatakan orang insurance itu jahat ya, bukan. Oke. Tapi cara mereka menghandle orang insurance itu begitu. Benar, cara menghandlenya saya setuju. Ya, sebenarnya kalau kita pelajari mendalam sih asuransi itu Insurance bagus. harus. Harus malah, benar. Disclaimer benar. ya, saya bukan orang asuransi, tapi insurance itu adalah hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, saya sepakat sih. Gitu loh. Benar, Tapi benar. Anda tahu bagaimana sangat banyak orang sekarang itu kalau udah dideketin agent insurance itu pasti cabut. Benar. Ya, karena cara penyampaian pendekatannya sih sebenarnya. Mungkin saya Ya. tidak tahu. Tapi kalau saya itu selalu open minded. Sekarang kalau misalnya orang insurance, oke, jangan nanti orang insurance setelah dengar podcast saya selalu hubungin saya. Dalam kalau misalnya Anda punya produk yang sangat menarik, I'm open, gitu loh, please. Gitu loh. Soalnya saya ingin tahu lebih lanjut, oke, karena insurance itu kan berkembang, Oh, ya, benar, ya. ya kan? Ya. Nah, itu akan sangat lebih menguntungkan kepada konsumer atau klien. Karena mereka itu semakin kompetisi. Ya, oke, dalam berkompetisi pasti mengeluarkan produk-produk yang lebih bersaing. Nah, itu kita harus update gitu loh. Benar. Dan kita nggak boleh close minded tadi. Oke Yes, lah, yes, dulu yes. kita close minded nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang karena ini berpengaruh kepada tata kelola finansial tadi kan. Yes, yes. Semuanya itu satu linear lah Yes, kalau yes. kita bilang. Ya, kembali lagi saya bukan financial planner, tapi itu yang saya tahu. Sebenarnya menurut David sendiri dengan posisi seperti hari ini ya, yang fokus di bidang ini ya, kapan sih waktu yang paling tepat buat kita itu untuk mulai belajar tata kelola uang dan pengetahuan finansial secara mandiri dan ideal? Mungkin dalam hal ini lebih ke kapan kita itu aware. Banyak sekali saya rasa teman-teman kita itu tidak peduli apakah mereka itu dalam hal finansial itu menengah ke atas atau menengah ke bawah ya. Tapi ada satu mindset yang ketika saya ngomong-ngomong atau ngobrol dengan mereka, itu sepertinya lebih ke mengalir saja. Jadi beli mereka mengenai keuangan itu seperti air yang mengalir. Ah, ngapain? Kamu itu pusing-pusing banget. Intinya kita cuan, simpan, sudah. Itu mindset mereka. Gitu loh. Nah, jadi dalam tanda kutip apakah itu salah? Tidak. Selama income-nya lebih besar daripada Ya, output-nya, pengeluarannya. pengeluarannya is okay. Berarti mereka ada simpanan. Benar. Nah, tapi ada data yang menunjukkan bahwa biarpun Anda menengah ke atas, dengan gaya konsumtif generasi muda sekarang, itu dalam generasi kedua saja harta Anda itu bisa hilang loh. Itu bukan kata saya, kata Oke. research, hasil research. Berarti pepatah seperti bisa kekayaannya bisa sampai 7 turunan itu udah nggak berlaku ya gitu ya. Mungkin ada yang berlaku, banyak sekali orang kaya di dunia ini, terutama di Medan juga ya. Tapi dalam hal itu, apakah generasi selanjutnya itu tahu nggak cara memanage
keuangan itu. Wow, ini yang menarik. Gitu Cara loh. manage tadi ini Nah, sih. kenapa? Ya, Karena Pak Wesley, ini seru. Saya bahas ini, saya itu sangat seru. Satu ekonomi negara itu, salah satu indikatornya adalah consumer spending. consumer spending. Ya, saya Setuju pernah ya? baca nih. Setuju, Nah, setuju. jadi Ya. sebenarnya negara itu juga lagi push supaya Anda itu spend. Jadi kalau misalnya kita tidak hati-hati, kita akan jadi korban dalam hal consumer spending, semakin tinggi semakin baik. Akhirnya kita itu terlibatlah utang, cicilan yang tidak perlu dalam tanda kutip. Oh, Gitu oke, loh. siap. Ya. Nah, jadi itu kita dalam kondisi environment kalau tidak hati-hati, kita memang di-push untuk spend. Anda itu bisa beli apapun dalam hal tanda kutip kartu kredit, beberapa klik sudah selesai. Ya. Anda tidak cukup uang, cicil 12 bulan, 24 bulan. Dan itu yang memicu kita untuk lebih ya consumer behavior itu kan kalau dipancing dengan cicilan itu ya memang semuanya ngaruh lah seperti yang tadi Yes. di-mention. Itu juga di-push satu negara karena mereka Anda butuh Anda itu spend. Kalau Anda tidak spend, mereka itu tidak mempunyai dalam hal tanda kutip itu Pemasukan ya? Tax atau Ya, apapun dalam gitu bentuk loh. teks benar-benar Dan pemasukan. kalau kita nggak spend, bagaimana dengan produser? Gitu loh. Seberapa penting untuk anak-anak itu mulai harus aware gitu? Makanya kita mengusung program ini karena saya kira anak itu sudah harus mengenal ini sejak usia dini. Ketika mereka sudah mengerti apa yang mereka mau, oke, mereka sudah merengek-merengek mau membeli sesuatu, itu sudah saatnya kita mulai. Oh, berarti saat mulai meminta barang merengek akan sesuatu itu. Jadi kita itu adalah sudah waktu. boleh melakukan money management sejak dini. Kita kasih uang saku mingguan di mana mereka bisa membagikannya ke save box, spend box, dan juga donate box Oke, ini menarik nih. Yes. Maksudnya safe box itu berarti untuk untuk disimpan. Terus yang kedua tadi ada box. Spend, Spend box ini untuk apa? di mana mereka boleh belanjakan apapun yang mereka mau. Oh, belanja. Ini yang Yes. biasa. Oke. Satu lagi tadi apa? Donate, Donate. Oke. Donasi. Kenapa harus ada donate box tuh? karena kita harus mengajari anak-anak supaya mereka itu bukan menjadi manusia robot, tapi manusia yang memang mempunyai hati. Setuju ya Pak? Wah, empati juga diajarin ya. Yes. Wah, ini menarik sekali ya. Ternyata pengetahuan finansial itu sampai sedetail ini ya Yes. pembagiannya. Jadi serunya itu di save box. Nah, itulah mungkin nanti saya nggak tahu apakah Pak Wesley mau ke arah sana. Save box itulah yang mereka akan belajar uang yang disimpan itu mau diapain. Oke, iya Apakah menarik. di tabungan, apakah di deposito, apakah di saham, Oh, reksadana. instrumen finansial Yes, ya kalau itu, kita bilang. itu Benar. kita bisa kenalin. Serunya itu akan mengajari mereka yang namanya budgeting. Ya, sebenarnya ini pembagian box ini kan ya bagian dari konsep budgeting ya sebenarnya Yes. ya. Tapi di spend box saja bisa budgeting. Saya kasih contoh ya. Anak kedua saya itu ada namanya itu shopping syndrome. Gak ada yang begini sih namanya ya, tapi saya create saja sendiri. Jadi dulunya itu ketika dia itu masuk ke toko, keluar itu harus ada satu barang. Oh, ada standarnya ya. Apapun itu, Apapun itu mau yang penting satu murah, barang. mau mahal, nggak tahu. Apakah dia benar-benar suka juga dia gak care. Intinya keluar masuk ke toko, keluar itu harus ada sesuatu yang dia pegang. Tapi yang gede itu gak begitu. Nah, setelah saya terapin yang begini, apa yang terjadi adalah dia itu kehabisan uang di spendnya karena dia itu selalu membeli saja. Oh, jadi safe box sama donate box tadi belum Nggak, gitu ya. Belum, tapi di spend box itu dia spend. Oke, setelah dilatih Nah, sampai hari ini. jadi yang terjadi adalah begini. Kokonya yang tidak terlalu dalam tanda kutip keluarin duitnya untuk belanja yang aneh-aneh, suatu hari itu ini sebelum Covid ya. Jadi Kokonya berhasil membeli Dreams Toys-nya Kokonya. Yang berharga itu sekitar 1 jutaan lah. Jadi itu yang membuat anak kedua saya itu yang cewek itu melihatnya itu jealous. Kenapa Koko bisa melakukannya? Kenapa saya tidak bisa? Kok saya kosong? Nah, itulah kita masuk langsung ajarin. Kamu spend ke yang aneh-aneh yang Anda gak butuhkan selama ini. Akhirnya Anda itu tidak ada duit sekarang. Bagaimana kalau Daddy sekarang ajarin kamu untuk budgeting? Kamu maunya apa? Benar-benar mau itu apa? Kamu tentukan, terus per minggunya kamu dapat berapa? Gitu loh. Nah, terus kamu harus simpan dalam jangka waktu berapa lama baru bisa beli? Oke. Gitu Berarti loh. ini Nah, jadi studi kasus yang supaya si anak tadi cepet ya dia belajarnya ya. dia belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan ya, menarik ya. Berapa banyak dari kita yang tidak mempunyai kesempatan itu? Di mana kita spend, akhirnya nggak ada bos yang ngomong, saya ajarin kamu dok,
bagaimana kamu bisa simpan duit gitu loh. Sebenarnya konsumtif ini hal yang baik atau enggak sih? Konsumtif baik atau tidak tergantung kembali ya saya rasa. Kita di tahap kehidupan yang mana. Ada kok teman-teman kita yang di mana hidup mereka itu sudah sangat stabil, di mana mereka itu dari bunga deposito saja sudah bisa membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Loh kalau di tahap itu kalau misalnya mau konsumtif ya silakan. Dalam tanda kutip, kenapa kita mengajari anak-anak itu finansial atau kecerdasan finansial sejak dini? Ya supaya satu saat itu mereka bisa konsumtif kalau mereka mau kan. Kita hanya hidup sekali. Kalau memang itu adalah hal yang memang kita sangat inginkan dan itu bisa membuat kita bahagia dan kita mempunyai uang tersebut, itu saya rasa silakan gitu loh. Nah, tapi yang membuat kacau itu kalau kita tidak mempunyai kapasitas seperti itu, tapi kita memaksakan diri, begitu loh. Oke, menarik ya tentang pemahaman konsumtif ini. Tentang profesi jasa konsultan finansial, terutama yang skala nasional yang sekarang kita tahu lagi heboh di sosial media. Teman-teman cari sendiri nanti. Jadi di sini dia punya pengaruh yang besar dalam jumlah followers kita bilang di sosial media. Dia memberikan banyak edukasi juga, sama seperti David yang mulai rutin gitu, menggalakkan pemahaman finansial ini harus dilakukan sejak dini. Banyak loh yang ternyata kemudian merasa terbantu dengan postingan-postingan si jasa konsultan tadi ini di sosial media. Tapi ternyata kemudian dengan pengaruhnya ini ada penyalahgunaan, diduga penyalahgunaan, terus kemudian sekarang lagi diproses secara hukum gitu. Nah, hal ini menimbulkan stigma kembali ke masyarakat. Kayak ya kita udah percayaan ke profesional, ternyata bisa begitu juga. Terus saya harus bagaimana gitu? Kalau David sendiri lihat tanggapannya gimana? Kalau tanggapan saya itu ya, tidak semua financial practitioner atau certified financial planner itu seperti begitu. Banyak sekali yang saya ketemu itu sangat-sangat profesional. Nah, tapi kalau misalnya Pak Wesley menanyakan tanggapan saya, kembali lagi kenapa financial education itu begitu penting. Biarpun Anda sudah mempunyai financial education, Anda mengetahui bahwa ini sepertinya bisa trusted. Begitu, tapi yang kita ketahui adalah ketika saya cek background mereka itu, mereka tidak mempunyai izin yang sebenarnya berlaku, yang ini benar-benar yang dijaga oleh di bawah jagaan OJK gitu loh. Oke, benar. Nah, jadi itu bukan gambaran yang besar atau gambaran yang tepat mengenai certified financial planner, karena mereka investasikan duit tersebut itu tidak dijaga oleh otoritas jasa keuangan. Ya. Mungkin ini ya karena faktor di sosial media tadi dengan konten-konten yang mereka kan bikin konten juga bagus tuh, makanya visual konten bagus, makanya mungkin banyak orang yang sampai lupa ini sebenarnya berizin atau enggak, mungkin terjadinya di sana gitu. Ternyata terakhir seperti yang David jelasin tadi, banyak kok financial practitioner gitu yang ada certified-nya gitu, ada sertifikasinya gitu kan. Ya, masalahnya bukan di certified ya kalau yang masalah yang baru-baru ini ya, tapi di perusahaan dia tidak mempunyai izin untuk mengolah dana orang lain gitu. Bukan certified financial karena planner. Di Indonesia gitu. Memang harus ada izin ya kalau mengumpulkan dana masyarakat setahu saya. Dari OJK. Nah, jadi saya rasa itu kembali lagi, pertama kita harus mempunyai skill untuk dalam hal mengetahui yang financial literacy begitu. Yang kedua itu kita juga harus mempunyai critical thinking kan. Ya, jadi sebelum kita komit sejumlah uang yang besar kepada satu perusahaan, kita harus pastikan apakah perusahaan itu legal dan lain-lain. Oke, ya jadi jangan kita juga harus critical thinking tadi lah untuk cross check sebenarnya kebutuhannya kan. Yes. Itu saya rasa sekarang sangat gampang kok kalau misalnya di OJK itu kan terlampir semuanya. Ya, oke, menarik. Jadi ini mudah-mudahan membantu teman-teman ya kalau misalnya memilih profesional untuk mengelola dananya. Bukan berarti tidak boleh, tapi ya balik lagi harus dilakukan dua hal itu dulu, pemahaman finansial sejak dini. Yang kedua adalah tentang critical thinking tadi. Oke. Nah, mungkin aku mau sedikit singgung nih soal isu finansial di lingkungan. Tadi kan anak muda udah kita bicara, anak usia dini juga penting ternyata. Ada satu nih buat orang yang mau menikah atau sudah menikah lah kita bilang statusnya. Kita mau minta nasihat nih, karena kan David ini juga udah married nih. Yes. Maksudnya biar bisa sharing ke anak muda yang mungkin mau menikah gitu. Seberapa penting sebenarnya hal finansial ini untuk dibicarakan dengan pasangan gitu. Soalnya kan ada persepsi stigma agak tabu ya kalau untuk bicarakan soal uang-uang ini. Apalagi kan kita ini kan mau married loh gitu.
Nah itu kira-kira gimana itu tanggapannya? Oke, jadi saya buka-bukaan di sini aja ya. Weh, siap. Ini yang kita tunggu-tunggu. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi apa yang terjadi adalah begitu. Sebelum saya menikah itu, ini mau saya ngomong atau enggak ya? Agak sensitif sih, gak apa-apa. Oke. Buat kebaikan para teman-teman dan netizen. Weh, mahal Jadi, ini. iya. Daging nih ya podcastnya ya. Oke. Jadi begini, ketika saya mau merit, papa saya ngomong ke saya, Siung, mereka kembali ya, panggil Ya, saya Siung, panggil bukan Siung. David. Oke, Siung, uang kamu ya, jangan pernah disimpan oleh istri kamu. Jangan pernah disimpan oleh istri kamu. Kamu harus simpan sendiri dan tidak boleh kasih tahu sebenarnya Anda itu punya berapa. Kalau enggak nanti kamu seperti saya. Ini papanya jangan sampai dengar ya, serius. Oke. Aku bakal dicari ini kayaknya ini habis nih. Oke. Terus mama saya juga ngomong ke saya, Siung, kamu ini ya, duit kamu itu jangan disimpan istri kamu. Saya jadi bingung. Loh, ya mama saya yang kontrol keuangan tapi ngomong ke saya jangan kasih istri. Jadi gimana nih? Jadi dua-dua itu ngomong hal yang sama gitu. Wow. Anda bingung? Kepala Saya juga bingung berputar. gitu loh. Iya. Oke, jadi saya membuka ini supaya teman-teman tahu ya. Jadi harus hati-hati dalam hal menyampaikan apa yang Anda mau menyampaikan ke anak-anak. Gini, dua orang menyampaikan hal yang sama. Tapi dalam pikiran saya bingung. Loh, kalau papa ngomong hal begitu mungkin ada masuk akalnya. Tapi kalau mama ngomong hal yang sama, tapi dia yang pegang duit gimana? Ngerti Oke, maksud saya? terjadi anomali ya di sini ya. Oke, Iya. jadi apa yang terjadi adalah ketika saya awal-awal menikah? itu ya saya simpan-simpanan. Jadi duit yang ada itu saya ada beberapa tabungan, ada ghost Oke. saving gitu loh. Waduh, ini istri lo ntar denger gimana nih? Gak apa-apa, sekarang sudah open sih. Wes, ini yang keren ya. Terus Ya, kita lanjut jadi, dulu. ghost saving yang istri saya nggak tahu. Nah, tapi yang membuka mindset saya adalah di suatu kala, karena saya mengalami jatuh bangun ya, di suatu kala itu saya membutuhkan jumlah duit yang cukup besar. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Istri saya adalah orang pertama yang mengeluarkan seluruh isi tabungannya untuk saya. Aduh, merinding saya. Oke. Oke teman-teman, istri saya adalah orang pertama yang mengeluarkan seluruh isi tabungannya untuk saya. Dan di saat itulah belief saya mengenai hal ini total runtuh. Sejak saat itulah saya mengatakan apa yang saya miliki itu milik istri saya juga. Wow. Ketika Anda mulai berumah tangga, saya sarankan itu langsung open up dulu. Oke, berarti kuncinya open up. Open up. Yes. Benar. Daripada seperti saya. Ya. Waduh. Menarik ya ternyata ya ceritanya ya sampai isu-isu seperti ini ya. Jadi benar ya, mungkin teman-teman itu daripada mungkin agak susah, agak tabu walaupun kita terdorong dengan dogma-dogma dari orang tua, tapi ya memang kuncinya lebih bagus. Mereka kita nggak salah open ya? up Benar-benar. Saya setuju. tidak mengatakan orang tua saya itu salah. Ya, mereka itu cinta banget sama kita. Benar. Jadi Saya setuju mereka yes. punya maksudnya masa mereka lah dulu Yes, mungkin. yes, Tapi yes. kan kalau di saat sekarang mungkin kita yang harus lebih critical thinking tadi kan, harus pelan-pelan ya. Betul. Tapi kalau Anda memang mau simpan-simpanan ya silakan ya, dalam tanda kutip itu pilihan. Tapi menurut saya itu kurang baiknya karena kalau misalnya hal tersebut tidak terjadi, saya sampai sekarang itu masih takut dong untuk buka-bukaan kepada istri saya. Iya, benar juga ya. Begitu. Oke. Nah, mungkin untuk closing nih, aku mau nanya seperti biasalah kalau ditanya ke narasumber kan biasa tips-tips sukses atau segala macam. Jadi kita nggak mau kalah juga lah, kita bikin satu di episode khusus kali ini. Aku mau minta tips formula umum dan mendasar tata kelola uang dari hasil atau gaji bulanan kita, terutama yang anak muda deh. Jadi harus mulai dari mana gitu? Oke, ini ya teman-teman, saya kembali lagi, saya bukan certified financial planner, jadi bukan di posisi saya untuk mengajari Anda apa yang Anda harus lakukan. Tapi bagi saya tidak ada formula yang pasti untuk setiap orang. Karena setiap orang itu unik. Gini loh, oke kita bahas saja, dana darurat. Kita gak usah bahas dana darurat kalau misalnya income kita tidak cukup untuk menutupi benar. kebutuhan gitu loh. Kebutuhan sehari-hari aja udah pusing. Jadi kalau misalnya saya sekarang ini ngomong, oke, Anda harus mempunyai saving, Anda harus mempunyai dana darurat, itu akan sangat nonsense bagi mereka yang sama sekali belum bisa menutupi kebutuhan. Benar. Nah, tapi apapun yang saya ngomong sekarang ini, yang paling penting itu harus memang kita paksakan diri untuk save. Oke, jadi saving itu pasti harus ada.
10% minimal. 10% minimal ya Ya, dari minimal, income. minimal. Oke. Kecil Oke, banget ya. Tapi Oke, tergantung lagi Iya. seberapa besar income kita gitu loh. Ada yang ngomong 20%, ada yang ngomong 10%. Gitu loh. Terus spendingnya 80%. Itu tergantung situasi masing-masing orang. Dan mungkin kalau misalnya orang yang sudah benar-benar dalam tanda kutip financial independence, mereka itu bisa simpel hampir 50% mungkin. Nah, jadi itu sangat-sangat berbeda di setiap orang. Ya, makanya mungkin ini peran financial consultant tadi ya jadi penting. Kalau misalnya nih seperti yang kita yang Yes. tipe yang bingung dan segala macam, ya kita konsultasi gitu kan. Correct. Ke peran finansial Ya, ini. justru saya melihat banyak sekali teman-teman bagus ya niat mereka itu untuk kasih tahu, oke, ini bakunya. Benar, ini bakunya, but I don't think it works for everyone. Karena untuk saya sendiri aja berbeda. Contoh ya, saya berbeda dengan teman-teman lain dalam tanda kutip itu. Contoh, ada yang ngomong, oke, kalau misalnya porsi investasi aja loh. Mereka ngomong, oke, kalau misalnya risk profile Anda itu Anda berani, Anda harus lebih banyak ke saham. Gitu loh. Kalau misalnya Anda tidak begitu berani atau lebih tua, Anda lebih banyak ke obligasi. Pertanyaan saya, apakah itu berlaku untuk semua orang? Mungkin iya, mungkin tidak, saya tidak tahu, tapi bagi saya itu tergantung kita aim-nya apa. Contoh, kalau aim saya itu mau menyekolahkan anak saya ke luar negeri, dan uang saya masih pas-pasan, contoh ya, dan saya sekarang itu sudah tua, berarti berdasarkan itu saya harus masuk lebih banyak obligasi dong. Tapi kalau misalnya saya masuk lebih banyak obligasi, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri loh. Iya, benar. Jadi kadang itu kita harus mengambil risk. Dan kembali itu tergantung kepada masing-masing. Biarpun saya itu tidak risk taker, saya itu konservatif, tapi dalam konteks itu saya harus mengambil resiko kan. Ini keren banget ya. Ini aku coba sum up ya beberapa dari awal itu. Jadi sebenarnya tadi bagaimana David itu bercerita dia mulai fokus ke bidang yang sekarang di bidang edukasi, pemahaman finansial sejak dini, atau istilahnya tadi kecerdasan finansial lebih singkat. Nah, dari perjalanan sebagai scientist kemudian berakhir menjadi educators. Terus juga pentingnya financial literacy untuk anak-anak juga dijelaskan tadi, karena berdasarkan data 69% bahkan tidak punya tabungan yang cukup gitu. Terus berikutnya juga David sempat singgung soal dana darurat dan bagaimana pembagian formula uang kita dari misalnya save box, spend box sampai ke donate box. Lalu perilaku konsumtif kita sebenarnya itu ideal atau tidak? Apakah konsumtif itu selamanya adalah hal yang salah? Jadi kurang lebih mungkin dari sesi bicara hari ini teman-teman bisa mendapatkan, bahkan di akhir juga diberikan tips formula bagaimana sebagai seorang ayah juga, seorang educators juga, seorang suami ternyata punya perjalanan histori berkaitan dengan pemahaman finansial yang cukup panjang, dan kemudian bisa sharing ke kita supaya kita nih yang masih anak-anak muda dan baru mau belajar tentang tata kelola uang ini bisa lebih hati-hati, karena tidak ada kata terlambat selama kamu sudah mulai aware tentang kebutuhan finansial kamu. Terima kasih Ko David Thank you. atas Thank you, brother. waktunya pagi ini. Thank you brother. Thank See you you next Pak time. Wesley, thank you semuanya.